Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafini Lisula. Saya dari KM 4403 dengan NIM 15022043110. Kali ini, saya ingin meng-share apa saja 11 skill literasi digital menurut Jenkins pada tahun 2009. Untuk yang pertama ada play. Play dapat dijadikan sebagai suatu kemampuan seseorang dalam menggunakan suatu media dan tidak hanya sekedar mengakses. Play lebih ditekankan pada explore atau berkreasi dengan media yang digunakan, di mana para pengguna dapat mengetahui seluk-beluk suatu aplikasi yang saat itu sedang digunakan. Hal ini akan membentuk interaksi pengguna dengan lingkungan dan pengguna berinteraksi di mana pengguna berinteraksi sehingga dapat membentuk pengetahuan pengguna. Semakin banyak pengguna menggunakan media, maka semakin ia memahami media tersebut. Nah, untuk yang kedua, itu ada simulation. Simulation merupakan kemampuan yang menginterpretasikan dan memaknai suatu informasi yang ada dalam media. Kemampuan ini bertujuan agar seseorang dapat berjalan beriringan dengan informasi yang sangat besar. Simulation ini dapat dilakukan contohnya dengan bereksperimen, hipotesis, maupun pengujian pada variabel terkini. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga ada performance. Performance merupakan kemampuan untuk bermain atau mengadopsi identitas alternatif yang bertujuan untuk melakukan improvisasi guna mempelajari pengetahuan dan pengalaman menggunakan media sosial. Peran ini dipelajari agar dapat menumbuhkan pemahaman yang kaya pada seseorang akan diri sendiri dan peran seseorang dalam dunia maya. Nah, untuk selanjutnya yang keempat itu ada appropriation. Appropriation merupakan proses di mana seseorang dapat menciptakan makna dari mencitrakan dan memanfaatkan konten media, serta bagaimana cara menyatukan konten tersebut dengan konten dari berbagai media lainnya. Selanjutnya yang kelima ada multitasking. Multitasking merupakan kemampuan untuk mengamati detail dan menyesuaikan dengan beberapa tugas yang dikerjakan dalam satu waktu. Kemampuan ini dibutuhkan kemampuan dalam mengkritisi, menyaring informasi, dan fokus ke rincian yang paling detail dari informasi tersebut. Dengan demikian, informasi menjadi lebih tersaring dan informasi yang masuk ke otak itu valid. Nah, selanjutnya untuk yang keenam itu ada distribute cognition. Distribute cognition merupakan kemampuan berinteraksi dengan penuh makna dengan media yang memperluas kapasitas mental manusia. Artinya, seseorang dapat menyadari peran masing-masing elemen dalam media sosial. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu ada collective intelligence. Collective intelligence merupakan kemampuan seseorang untuk menyatukan dan membandingkan pemikiran sendiri dengan pemikiran orang lain agar menghasilkan tujuan bersama. Dalam media sosial terdapat banyak komunitas yang memiliki kegiatan untuk saling berbagi pengetahuan seputar hal-hal yang digemari. Nah, untuk yang ke-8 itu ada judgment. Judgment merupakan kemampuan mengevaluasi dan kredibilitas dari sumber informasi yang berbeda. Informasi yang beredar di media sosial belum tentu merupakan informasi yang valid, meskipun berasal dari orang yang berbeda pada komunitas yang sama. Kita harus mengecek kevalidasian informasi tersebut terlebih dahulu agar tidak menjadi informasi yang bersifat hoax. Nah, untuk yang ke-9 itu ada transmedia navigation. Transmedia navigation merupakan kemampuan untuk mengikuti alur cerita dan informasi dari beberapa media yang berbeda. Di era sekarang, informasi dikumpulkan dan diburu oleh konsumen. Hal ini dilakukan untuk menarik informasi dari berbagai sumber. Nah, untuk yang ke-10 itu ada networking. Networking merupakan kemampuan mencari dan menyebarkan informasi,
Komunitas sosial yang memiliki skala partisipasi besar menjadi investasi tersendiri dalam mengumpulkan dan pencatatan data untuk pengguna lainnya. Nah, untuk yang terakhir itu ada negotiation. Negotiation merupakan kemampuan untuk berada dalam beragam komunitas, memahami serta menghargai berbagai perspektif, dan berpegang mengikuti norma-norma yang ada. Oke, mungkin dari saya presentasi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.